kita sekarang melakukan wawancara untuk Bapak Rianto, Pak ya. Bapak sekarang usia 55 tahun ya. Iya. Gimana Pak? Ada yang bisa Bapak sampaikan? Mulai dari awal Pak. Iya. Mulai dari awal kejadian. Tadinya gini, kita mulai. Iya. Memang pembicara ini tinggal celana bapaknya sebelah kata Pak Irianto ya. Hampir sama namanya. Namanya Pak Irianto dan Pak Rianto. Ya. Gejalanya itu sebetulnya udah agak lama. Yeah. Kan apa sebelah kanan itu keringetan gitu. Terus dari kalau nggak apa-apa saja cuek aja karena dari kantor yang bilang kalau saya nggak ngalami apa gitu. Tapi dari terapi juga nggak apa-apa, malah bagus. Jadi Bapak waktu kejadian itu katanya Bapak dari Jakarta ya mau ke Bandung, terus Bapak merasakan lemes tiba-tiba ya sebelah kanan dan datang ke rumah sakit. Ke rumah sakit A ditolak karena Demam berdarah waktu itu ya. Terus coba ke B, nggak taunya ke B juga tangan tapi lambat gitu. Sampai berapa jam baru tangannya nggak taunya stroke. Nah di situ hampir 32 bulan, sebulan terus curug balik, tapi nggak sadar. Terus lagi 1 bulan lagi nggak sadar lagi, terus hampir 3 bulan baru sadar. Terus ditangani dari pakai ambulan, dibawa pulang ke ambulan, berarti 3 bulan dibawa pulang pakai ambulan juga. Waktu itu di tengah sampai dipinjemin Tempat tidur bed ya. dari rumah sakit Ya. sampai hampir seminggu itu. Terus nggak taunya ada di atas ada ke kurs kasur, akhirnya diturunin terus ditaruh di atas di bawah. Di anak-anak juga yang satu di Lampung kayaknya waktu itu. Tapi sekarang di Bandung. Pak, kembali lagi Pak pada saat awal-awal itu ya, kan Bapak bilang sempat ke rumah sakit A, tapi kan ada wabah DB, ya entah rumah sakitnya penuh atau enggak, akhirnya Bapak dipindahkan rumah sakit lain. Terus Bapak katanya setelah itu nggak sadar ya? Iya, nggak sadar. Ada Bapak pernah bisa ceritakan waktu nggak sadar itu setelah bangun tuh gimana? Oh, kalau nggak sadar tuh nggak tahu sadar. Pokoknya hampir 3 bulan tuh nggak sadar aja. Nggak sadar ya? Iya. Bangun-bangun? Bangun. Kok di rumah mana nih? Oh, rumah kita. Ya udah. Ya saya sebetulnya nggak. Oh, terus balik ke rumah sakit seminggu. Terus lama-lama di rumah seminggu. Di rumah lagi lah. Gimana kan? Jadi gimana Bu tadi Bu? Ibu kan melihat sendiri kan Bapak dari rumah sakit A terus ke rumah sakit B, terus Bapak nggak sadar, ya kan? Iya. Waktu itu Ibu ada di Bandung ya? Iya, pas Di Bandung. posisi saya lagi di Bandung. Jadi kalau Bapak Rianto ini, ya, Akhirnya. Bapak Rianto ini stroke-nya ini luar biasa besarnya, Iya. ya. Ada di otak kecilnya dan ada di daerah yang kita sebut daerah talamus, ya, dan sedikit di daerah batang otak di pons. Ya. Jadi Bapak Rianto ini waktu masuk ya tidak sadar, ya, lama hampir lebih dari 10 hari kalau nggak salah tidak sadar. Ya. Ibu juga sudah
hampir hopeless Bu ya. Iya, 2 kali dikatakan kritis dok. Iya, karena keadaannya waktu itu memang sangat tidak baik ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Iya, Ya, jadi satu mujizat dok. umur itu memang di tangan Tuhan Pak ya, Iya. bukan di tangan dokter ya. Iya. Akhirnya berangsur-angsur pulih. Nah, Bapak ini selama dirawat kita lakukan serial pemeriksaan CT kepala. Pernah ada perdarahan di otak juga itu. Perdarahan di otak kecil ya. Pelan-pelan dia resop ya, diambil ya, dan Bapak ini mulai bangun ya. Pada saat bangun Bu ya, waktu itu kok nggak salah masih lumpuh ya. Kondisinya pertama Parianto masuk rumah sakit tersebut memang langsung masuk ruang HCU Ya, HCU ya. dan memang kritis ya dok ya. Ya. Pada saat itu kritis, kita memang sudah di ultimatum bahwa Parianto dalam kondisi Berat ya. berat, sangat berat, bukannya berat lagi ya dok ya, sangat berat. Waktu itu kita keluarga itu berpikir bahwa ya mungkin ini udah saatnya. Jadi kita udah menerima apapun keadaannya. Tengah malam ya dok, waktu itu tengah malam jam 2 pagi kita dikabarkan bahwa Parianto harus dibuat pernafasan perbuatan Ya. karena kondisinya sudah sangat kritis dan 20% dok waktu itu Ya. dinyatakan 20%. Jam 2 pagi itu kan dok, waktu itu kan dokter jaga ya dok. Ya. Kita sepakat dengan keluarga apapun yang terjadi dengan Parianto kita siap. Bahwa jam 7 pagi itu kita tidak ada, itu dari jam 2 pagi dok sebenarnya kita sudah harus tanda tangan, tapi kita semua keluarga tidak mengizinkan Parianto di apapun karena kita tahu bahwa Parianto memang kritis gitu, dan dokter juga udah semuanya angkat tangan, kita juga udah siap. Tapi jam 7 pagi itu kita tidak ada kabar dok, tadinya kan kita harus tanda tangan sampai menunggu dokter jam 9 pagi datang. Nah setelah jam 9 pagi itu baru kita dikasih tahu bahwa oksigennya mulai menaik dok. Dari situ mulai ada perkembangan dok. Ya. Perkembangan selama 2 minggu dok di situ di ruang ICU tuh 2 minggu masuk ke ruang perawatan. Dari ruang perawatan itu kita selama hampir 3 bulan itu berturut-turut keluar masuk rumah sakit dok, dengan kondisi tidak sadarkan diri, terjadi pendarahan, terjadi komplikasi dan macam-macam ya dok. Jadi kelihatannya 3 bulan setelah itu kita masuk rumah dok. Dengan kondisi Parianto belum bisa apapun. Ya. Nah, dan perlahan Bapak Rianto semakin baik Bu ya. Membaik. Ya. Waktu keluar rumah sakit juga kalau nggak salah kekuatan anggota gerak kanannya itu Belum ada dong. hanya sekitar untuk menggeser dikit atau belum ada ya? Belum ada. Karena kita masih pakai tempat tidur rumah sakit, boyongnya ke rumah sakit itu. Berarti kalau kita hitung kontrolnya. itu bulan 2 tahun lalu, sekarang bulan 10 tahun 2020. Sekitar 20 bulan yang lalu ya. Iya dok. Nah, masih ingat nggak Ibu? Kapan Iya. Bapak mulai bisa menggerakkan kaki, lengan, dan kemudian kapan mulai bisa berdiri? Nah gini. Kurang lebih akhir tahun lalu sudah bisa nggak ya? Sudah dok. Sudah bisa. Sudah. Sebenarnya saya juga tidak menduga kalau perkembangan Parianto itu dokter bilang tidak bisa, tapi bisa. Jadi nggak ada nggak mungkin Bu ya? Tidak mungkin gitu. Satu yang saya lihat dari Parianto semangatnya dok. Semangatnya. Yang semangatnya sebenarnya pada intinya juga dia tidak menerima keadaan fisiknya yang gini, tapi semangatnya untuk sembuh tuh Luar tinggi. biasa ya. Karena tinggi itu dok, jadi harus bisa.
Wah, drop lagi setelah jatuh terus. Oh jatuh. Enggak, ini Iya. itu trauma aja dok, trauma aja. Itu nanti gimana Dok? Apa untuk penyemangat supaya bisa lagi. Bisa. Iya. Ini harus latihan Pak, latihan teratur. Iya. Kan ada kakaknya sekarang. Iya dok. Iya, Ada bapak. Iya, tapi Iya. sudah. Ya. Jadi pemirsa kita lihat ya ceritanya Bapak Rianto ini ya bulan 2 tahun 2019 ya. Waktu masuk Bapak ini koma ya. Tadi gue cerita bahwa keadaannya kritis ya, dan tidak sadar hampir 2 minggu. Begitu bangun, ibu ini agak terkejut kok bisa bangun. Iya. Dan Bapak itu waktu itu masih lumpuh ya. Iya. Iya. Dan bicara pun hanya sepotong-sepotong, tapi ibu ini banyak mendukung, memotivasi suaminya ya. Perlahan-lahan seperti kita lihat sekarang Bapak Rianto sudah bisa jalan, sudah bisa bicara ya. Jadi ini lagi-lagi membuktikan ya, si penyintasnya sendiri harus punya semangat. Kedua, dari keluarganya ya. Keluarga itu sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat dari penyintas atau survivor stroke-nya. Ya. Ada lagi Bu mau ceritain Bu? Menurut Ibu sekarang gimana bapaknya? Sekarang ini setelah 20 bulan loh. Iya. Kemajuannya pesat. Pesat dok sebenarnya. Tapi kalau lagi mundur lagi setelah jatuh. Ya. Itu nggak ada masalah. Jadi itu Bapak trauma. harus lebih tenang. Iya. Gitu. Cuman memang kelemahannya Pak Rianto tuh apa sih, emosinya tuh tinggi dong. Ya. Emosi tinggi dan keinginan ingin sembuh dan ingin cepat jalan tuh karena Bisa. sakit tinggi, jadi tidak kontrol. Ya. Betul. Ya, jadi ya kita lihat sendiri ya. Jadi Ibu cerita emosi Bapak masih kurang baik ya. Tapi itulah stroke. Stroke itu gangguannya di otak. Ya. Begitu orang kena stroke, ya semua terganggu. Ya, mulai dari berbahasa, berpikir, bicara, menelan, emosi, ya, memori, ya, intelijensia. Ya, tapi untungnya Pak ini stabil sampai saat ini ya. Kira-kira Bu ada yang mau disampaikan Itu ke? sampai 45 kilo. Oh beratnya ya? Iya. Nah, Saya tanggung. sekarang udah 60. Kenapa? Mereka boleh lagi. Nggak Ya, boleh lagi kita naik jaga. ya. Seperti itu. Iya. Ya, mungkin kita hampir sama ya. Waktu saya lupa cerita bahwa memang ada saran kedua. Iya. Ya, saran kedua sama dengan Pak Rianto bahwa sebenarnya dalam keadaan stroke itu karena terlalu bersemangat, Iya. kita capek. Iya. Saya juga begitu, tapi bisa ditanganin kebetulan katanya serangan 1,5 ya. Tapi barang ibarat mau mulai lagi dari awal. Iya. Contoh, saya pada saat itu capek waktu pakai ini walker, Mm-mm. karena semangat. Saya jalan pakai walker itu semangat luar biasa sampai jauh ke rumah sakit rumah sakit itu kan konsultasi kan dengan saya semangat sama dengan beliau terlalu bersemangat sehingga jalan jauh capek paksa. Iya. Nah, akibatnya adalah karena capek dipaksa tadi mulai lagi dari awal terpaksa bukan meningkat malah menurun pakai kursi roda lagi. Jadi ada 2 bulan saya mundur. Iya. Jadi tapi itulah itu yang mengobati tadi karena menerima sama-sama menerima udah kalau beli ya. Jadi sekarang kalau capek saya istirahat. Orang rumah juga bilang kalau capek istirahat minum. Kedua minum. Dulu minumnya kurang air karena malas. Biasanya orang Indonesia itu malas minum air putih. Minum sedikit-sedikit kan. Iya. Nah, sekarang karena malas ke kamar mandi. Karena ke kamar mandi kan kita mau berjuang lagi ke kamar mandi. Jadi minumnya sedikit, tidak boleh. Harus minumnya banyak. Nah, mudah-mudahan kami sama bahwa minumnya banyak, tidak perlu capek lagi gitu. Kalau capek, istirahat. Lalu semangatnya dikurangin. Terlalu bersemangat pun sebenarnya nggak bagus. Itu menurut apa-apa lah semua kan. Jadi semangat boleh, semangat tetap,
tapi jangan terlalu bersemangat. Kalau terlalu bersemangat bahwa kita tuh lupa diri, bahwa kami tuh kita tuh iya Pak, mungkin begitu Pak ya. Dari Ibu ada yang mau disampaikan iya. lagi? Ya gini, untuk keluarga ya Pak ya, Ya. untuk keluarga yang mengalami menderita stroke, Ya. itu intinya kita harus memberikan full perhatian Dan walaupun semangat. kita dan semangat, karena satu-satunya itu yang membuat Parianto bisa begini karena didampingin dengan putra-putra, dengan saya, dengan keluarganya Parianto. Jadi kalau pas kita waktu Parianto pas lagi drop, kita memberi motivasi lagi, kita memberi motivasi lagi. Kita tidak akan jenuh gitu, walaupun kita korban ya Pak ya, kita korban emosi sebenarnya apa, tapi itu tidak masalah karena kita tujuan satu Pak, agar suami sembuh Pak. Jadi kita punya niat-niat apapun, tujuan satu mendampingin terus sampai papa bisa sembuh. Ya. Memberikan motivasi dan memberikan semangat. Cuman intinya itu aja di Kita pasti berpikir kenapa saya, Ya. kenapa di keluarga saya gitu. Sok, terus saya kumpulin anak-anak, saya bilang memang dari dulu kita kalau ada masalah karena kami merantau ya Dok ya, kita suka kumpul berempat, kita bilang kita satu tim, kita harus kuat, kita nggak ada yang saling meninggalkan. Jadi kita kasih semangat terus papa, anak-anak juga kasih semangat. Intinya seperti Bu yang berbilang tadi, memang kita harus mendukung terus. Karena mereka itu butuh kita. Untuk teman, Sering lebaran di save. walaupun kita sasaran Iya. kemarin ya Dok ya, tapi Iya. nggak apa-apa lah. nggak apa-apa. Kan rumah tangga, kehidupan tuh nggak mesti senang terus. Iya. Ada susah. Ada suka, ada duka. Iya. Itu yang saya bisa bantu. Jadi kita sudah mendengar ya, dari dua pasang ya, penyintas stroke ya. Kita lihat endingnya bagus, jadi kita lihat sendiri kalau kita punya keinginan, punya semangat dan juga ada dorongan yang kuat dari keluarga dan putra putrinya bahwa mereka bisa survive ya. Iya. Jadi ini kita pakai untuk contoh bagi penyintas stroke yang lain bahwa orang walaupun dia agak terlambat datang pada saat stroke ya, dengan berbagai cara ya, mulai dari pengobatan, fisioterapi dan juga yang paling penting adalah dukungan dari keluarga ya. Fisioterapi itu dan bukan hanya fisioterapi ya, menggerakkan anggota geraknya. Iya. Jadi kita ada istilah join the movement. Jadi bukan hanya faktor risiko yang dikoreksi, tapi harus bergerak, ya harus dilatih, ya dilatih oleh diri sendiri dan awalnya mungkin dibantu oleh keluarga. Dan tadi kita dengar dukungan dari keluarga itu sangat penting. Akhirnya Bapak Arianto dan Pak Irianto bisa melewati fase-fase kritis dan sekarang sudah fase-fase sudah pemulihan, ya. Walaupun kita lihat belum sampai pulih benar, tapi mereka tetap punya semangat yang tinggi. Itulah yang akan membuat mereka akan semakin hari akan semakin sehat. Begitu saja dari Nerfortis sore hari ini, ya salam sehat. Ini untuk menunjukkan dukungan Anda, jangan lupa subscribe, like, dan bila ada pertanyaan seputar topik yang dibahas, bisa ditulis di kolom komentar. Hatur nuhun.